Hai everyone, semoga kalian selalu berada dalam keadaan baik ya. Pada cerita kali ini kita akan membahas film yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu. Berjudul Extraction, film ini bercerita mengenai seorang tentara bayaran yang mendapat misi untuk menyelamatkan putra dari seorang gembong narkoba sekaligus gangster terbesar di India yang diculik oleh musuhnya. Lantas, apakah tentara ini berhasil menyelamatkan anak itu? Yuk langsung simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah sekolah di India. Terlihat salah satu dari siswa sekolah itu dijemput menggunakan mobil mewah. Bersama dengan dua temannya, mereka berada di jalan kembali ke rumah. Bernama Ovi Mahajan, ia merupakan anak dari gembong narkoba terbesar di India. Namun Ovi tinggal hanya bersama dengan tangan kanan ayahnya yang bernama Saju. Dikarenakan polisi telah menangkap dan memenjarakan ayah Ovi. Layaknya remaja pada umumnya, Ovi merasa hidupnya terlalu diatur oleh Saju. Sehingga pada malam itu Ovi menyelinap keluar rumah untuk mengunjungi sebuah klub malam bersama teman-temannya. Melihat Ovi terlihat frustasi, salah seorang temannya mengajaknya keluar, lalu menyarankan untuk menghisap sebatang rokok yang sepertinya bukan rokok biasa. Belum sempat menghisap rokok, sebuah mobil datang menghampiri mereka yang ternyata adalah polisi. Polisi itu secara sigap menembak teman Ovi dan menculik Ovi. Terungkap bahwa Ovi telah diculik oleh musuh dari ayahnya yang bernama Asif dari Bangladesh. Mengetahui Ovi diculik, Saju langsung mendatangi bosnya yang bernama Mahajan untuk menyampaikan kabar tersebut. Sang musuh kemudian meminta tebusan untuk harga nyawa Ovi. Atas kelalaian Saju, Mahajan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan cara apapun Saju harus menyelamatkan anaknya atau nyawa keluarganya yang akan terancam. Scene lalu beralih di sebuah tempat terpencil di Australia. Seorang laki-laki bernama Tyler terlihat dikunjungi oleh temannya yang bernama Nick Khan, seorang tentara cantik dari India. Mereka adalah rekan kerja dalam misi bayaran. Hari itu Nick mengabarkan bahwa mereka mendapatkan misi untuk Tyler, di mana mereka harus menyelamatkan putra gembong narkoba yang saat ini diculik dan dibawa ke Bangladesh. Musuhnya kali ini bukanlah orang sembarangan. Karena Asif merupakan pimpinan gangster terkuat di Bangladesh. Ia bahkan menguasai semua pertahanan yang terdapat di Bangladesh. Karena membutuhkan uang, Tyler pun langsung menyetujui misi itu. Sebelum menjalankan misi, timnya mengatur taktik operasional terlebih dahulu. Mereka kemudian membagi tugas masing-masing dan salah satu dari mereka akan menyediakan kapal untuk membawa Tyler bersama Ovi pergi. Singkat cerita, Tyler bersama timnya pun menjalankan misi mereka. Mereka berada di posisi masing-masing, sedangkan Tyler bertugas untuk merebut Ovi dari sandraan. Setelah melakukan janji, Tyler akhirnya dijemput oleh anak buah Asif. Ia disekap untuk dibawa ke tempat Ovi berada. Di sana, para anak buah Asif meminta Tyler untuk menunjukkan uang tebusan sesuai yang dijanjikan. Namun, Tyler ingin memastikan keselamatan Ovi terlebih dahulu. Setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, mereka akhirnya menunjukkan di mana Ovi berada. Dengan alibi mengambil uang tebusan, Tyler menghabisi semua anak buah mereka satu persatu sendirian. Dan pertarungan pun berlangsung. Setelah berhasil membawa Ovi, misi Tyler saat ini adalah membawa mereka ke sebuah danau di mana kapal tim mereka telah menunggu. Seorang kolonel bernama Rashid kemudian menyampaikan berita mengenai perlawanan dari pihak Mahajan kepada Asif.
বাস, ট্রাক, ট্রেন, প্লেন, ব্রিজ সব বন্ধ করো। Mengetahui hal itu, dia memerintahkan kolonel untuk mengerahkan seluruh prajurit yang ada untuk menutup semua akses keluar dari kota Dhaka. Sementara itu, Tyler akhirnya tiba di tepi danau sesuai yang direncanakan. Sebelum akhirnya mereka memasuki kapal tersebut, tim mereka meminta sisa bayaran yang harus dilunasi sebagai imbalan atas penyelamatan itu. Call them back. Tell them to have 60 seconds to make the transfer. Namun, meski telah mengeceknya berulang kali, pihak Mahajan tidak mengirimkan bayaran pada mereka. Ternyata Mahajan tidak mampu membayar mereka karena semua rekeningnya telah dibekukan oleh negara. Hal itu membuat timnya merasa bahwa mereka telah ditipu. Di saat bersamaan, seseorang menyelinap di kapal dan menghabisi semua tim yang berjaga di kapal. Tak hanya itu, laki-laki itu juga menghabisi tim lainnya yang berjaga di area daratan. Lalu kemudian mengincar Ovi yang bersama Tyler. Laki-laki itu ternyata adalah Saju, sang tangan kanan Mahajan. Ia mencoba merebut Ovi dalam operasi penyelamatan tersebut. Tyler, two inbound police boats. Dalam situasi itu, Nick mendeteksi keberadaan dua kapal asing yang tengah mengincar ke arah mereka. Sehingga Tyler diminta untuk memutar arah dan mengubah rencana penyelamatan. Terjadi kejar-kejaran antara Saju dengan Tyler yang membawa Ovi. Pada dasarnya mereka sama-sama hendak menyelamatkan Ovi. Namun karena Tyler terancam tidak mendapatkan imbalan dari misi itu, maka ia terpaksa untuk tetap membawa Ovi bersamanya. Duel yang terjadi antara Saju dengan Tyler masih terus berlanjut. Hingga akhirnya Tyler tertabrak oleh sebuah mobil. Lalu saat Saju berhasil meraih Ovi dan membawanya kabur dari sana, kini giliran dia yang ditabrak oleh sebuah truk. Truk itu ternyata dikendarai oleh Tyler yang menjemput Ovi dan membawanya kabur. Saat Tyler sudah berada di posisi yang terkepung oleh tim Asif, ia kemudian melompat keluar truk tersebut dan membiarkan truk itu melaju hingga menabrak. Hal itu membuat seolah-olah mereka telah mati dalam truk yang meledak. Namun Asif tidak dapat dengan mudah percaya. Ia meminta untuk menunjukkan mayat mereka di hadapannya. Tyler dan Ovi kemudian bersembunyi di dalam sebuah gedung untuk mengobati luka yang cukup parah. Tyler kemudian dihubungi oleh Nick. Mengetahui mereka tidak akan dibayar, Nick kemudian memerintahkan Tyler untuk meninggalkan anak itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun mengingat bahwa Tyler yang memiliki seorang anak laki-laki, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Ovi. Ia memastikan pada Nick untuk tetap menyelamatkan Ovi meski mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan ayahnya. Tidak bisa berlama-lama, Tyler kemudian bergerak menuju sebuah jembatan di mana helikopter dikirimkan untuk membawa mereka. Namun, saat hendak keluar, mereka dihalangi oleh sekelompok bocah yang telah berpihak pada Asif. Serangan itu berhasil memperlambat ruang gerak Tyler hingga polisi datang menyergap mereka. Dengan terpaksa Tyler dan Ovi bersembunyi di selokan. Tyler kemudian meminta Nick untuk memerintahkan mantan tim mereka bernama Gasper untuk menjemput mereka. Tak membutuhkan waktu yang lama, Gasper datang menjemput mereka dan membawanya ke rumahnya agar mereka bisa beristirahat bareng semalam. Tyler menyempatkan diri untuk mengantarkan makanan pada Ovi. Menyadari kebaikan Tyler yang tetap menyelamatkannya meski tanpa imbalan dan pengkhianatan yang dilakukan pihaknya, Ovi pun berterima kasih kepada Tyler. Tyler kemudian berkata pada Ovi bahwa dia mengingatkannya pada anaknya yang telah meninggal dunia akibat sakit. Hingga saat ini, Tyler masih merasa bersalah karena di saat terakhir anaknya, ia tidak bisa berada di sampingnya karena harus menjalankan misi di Afghanistan. Setelah Ovi tidur, Tyler menghabiskan malam bersama Gasper untuk mengenang masa lalu mereka. Di saat itu, Gasper meminta pada Tyler untuk meninggalkan Ovi.
Tanpa disangka, Gesper telah bersekongkol dengan Asif untuk menyerahkan Ovi sebagai imbalannya ia akan mendapatkan 10 juta dolar. Who'd you call? Why are you such a hypocrite? Mengingat itu bukanlah uang yang sedikit, Gesper kemudian menyetujui hal tersebut. Semua rencana Gesper membuat Tyler marah besar, sehingga perkelahian pun terjadi di antara mereka. Tepat saat Tyler akan dibunuh oleh Gesper, Ovi pun muncul seraya menodongkan pistol pada Gesper. Mengetahui niat Gesper, Ovi pun langsung menghunuskan peluru tepat di dadanya hingga tewas. Karena tak tahu harus bagaimana lagi, Tyler akhirnya menghubungi Saju untuk bekerja sama. Like that? Yeah, just like that. Singkat cerita, setelah membuat rencana dengan Saju tanpa sepengetahuan Nick, We're waiting for him on the other side of the Sultana Kamal Bridge. keesokan paginya mereka bergerak. Tyler kemudian menggiring anak buah Asif untuk mengalihkan perhatian mereka tanpa diketahui bahwa Ovi telah bersama Saju sedang berada di jembatan perbatasan tempat helikopter akan menjemput mereka. Sementara itu, Asif bersama kolonel kepercayaannya memantau dari gedung putih yang tepat berada di hadapan jembatan. Saju dan Tyler berencana untuk menghabisi para prajurit Asif satu persatu dan mengosongkan jembatan. Baku tembak yang amat sengit pun terjadi. Namun berkat perjuangan Saju, Tyler beserta rekan-rekannya yang bersiap di posisi masing-masing akhirnya berhasil menghabisi satu persatu dari mereka. Namun pertahanan lawan tidak dapat dengan mudah digulingkan. Saju akhirnya tumbang. Di sisi lain, Asif telah menyiapkan penembak jitu yang memantau dari luar area. Ia juga berhasil menembak helikopter yang hendak menjemput mereka. Menyadari hal itu, Nick langsung mencari posisi penembak jitu tersebut dan membalas tembakan itu tepat di kepalanya sebelum ia berhasil menembak Tyler. Tyler yang sudah dalam keadaan sekarat akibat hujan peluru yang mengenai tubuhnya, ia tetap berusaha membawa Ovi ke helikopter yang berada di depan sana. Tyler mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadang tembakan yang mengarah ke Ovi. Saat seluruh tentara telah habis ditembaki oleh Tyler mendapat tembakan dari bocah gangster yang sempat menghadangnya sebelumnya. Tak sanggup lagi bertahan, Tyler akhirnya menjatuhkan dirinya ke danau sembari dibayangi oleh mendiang putranya. Sementara Nick bersama tim yang tersisa berhasil menyelamatkan Ovi dan pergi dari situ. Menyaksikan Tyler yang jatuh ke dalam danau membekaskan luka yang teramat dalam di hati Nick dan Ovi. Apalagi Tyler telah sangat berjasa dalam kehidupan Ovi. 8 bulan kemudian, Ovi telah kembali menjalani rutinitas hidupnya. Meski dengan trauma yang sangat membekas terlihat saat Ovi yang meloncat ke kolam renang. Di tempat lain, Nick berhasil membalaskan dendamnya atas kematian Tyler dengan menembak Asif tepat di kepalanya. Ovi berdiam diri di dalam sebuah kolam renang dalam beberapa saat. Saat ia kembali naik ke permukaan, samar-samar ia melihat sosok laki-laki yang sedang menunggunya. Semua orang dibuat penasaran dengan sosok laki-laki yang kemungkinan adalah Tyler. Dan film ini pun selesai. Namun siapa sebenarnya sosok laki-laki itu? Apakah benar Tyler yang kemungkinan besarnya telah tewas mengingat ia telah mendapatkan tembakan tepat di lehernya dan terjun ke danau? Temukan jawaban tersebut pada film Extraction Part 2 yang akan tayang pada 2023 ini. So, see you!